Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, saya Toko dan hari ini saya sedang bertemu dengan orang-orang hebat, Pak Ismail, Pak Yazid, dan tentu Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan channel tayangan ini. Jadi bicara tentang teknologi transdermal itu satu teknologi yang intinya bagaimana obat itu masuk ke dalam tubuh kita tidak melalui jalur-jalur yang lazim di lewat mulut, kita sebut dengan istilah peroral. Nah, transdermal ini memiliki banyak keuntungan ya Pak Ismail ya. Misalkan tadi Pak Ismail sudah menyinggung kenapa sih transdermal itu lebih disukai oleh orang-orang Eropa. Ya karena memang transdermal itu resikonya kecil atau efek sampingnya. Bahasa sekarang itu kalau di dalam pengobatan itu namanya ADR ya, adverse drug reaction. Ini efek samping obat atau efek samping yang tidak dihindari. Nah, itu bisa terjadi karena teknologi ini atau transdermal teknologi ini tidak melalui saluran pencernaan. Jadi kalau bahan-bahan obat yang melalui saluran pencernaan rata-rata memang kebanyakan berpotensi untuk terjadi efek samping. Artinya kalaupun sama-sama ini dianggap karena memang tidak ada obat yang benar-benar resiko zero itu sudah ada. Tetapi kalau ini mau dikomparasikan, transdermal adalah teknologi dengan efek samping yang paling kecil, ya paling minim dibandingkan misalkan oral, ada lagi lewat intravenal misalkan parenteral disuntik itu ya, atau mungkin lewat bubur anus ya, atau dihisap di bawah lidah itu namanya subbukal ya. Nah itu kelebihannya. Nah presentasinya kira-kira berapa Pak untuk resikonya tadi? 1%? Kalau obat untuk yang transdermal ini? Ya, kalau menurut satu studi dengan metode Naranjo itu satu metode untuk melihat post marketing surveillance. Jadi bagaimana obat itu atau suatu produk di masyarakat itu dampak efeknya itu seperti apa gitu. Itu namanya Naranjo study. Nah, dikatakan baik kalau dia efek samping yang ada atau yang terjadi misalkan ada 100 orang itu hanya maksimal 12 orang yang merasakan ketidaknyamanan. Itu sudah dianggap paling aman. Itu yang low risk-nya itu maksimalnya 12%. Itu yang terbaik. Nah, artinya kalau transdermal itu sangat memungkinkan untuk masuk ke dalam itu tentunya, Pak, ya? di dalam ring ini. Kenapa? Karena sekali lagi dia tidak melalui oral dan yang harus dipahami transdermal itu penggunaan dosisnya lebih kecil. Karena itulah kenapa efek sampingnya juga lebih kecil. Kenapa lebih kecil Pak dari yang oral? Ya karena dia tidak melalui metabolisme di dalam hati. Semua produk yang lewat mulut pasti di metabolisme di hati. Kalau dosisnya 100 katakanlah, itu nanti setelah masuk di hati itu mungkin bisa menjadi setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya gitu, tergantung kecepatan hati itu untuk memetabolisme untuk tiap obat itu beda-beda. Yang akan diserap oleh tubuh itu akhirnya sedikit ya? Sedikit. Transdermal itu begitu masuk lewat menembus pertama kulit lapisan luar itu epidermis ya, kemudian hipodermis, endodermis, lalu di situ ada pembuluh darah. Jadi langsung masuk seret, kemudian langsung kena di pembuluh darah, langsung menyebar ke seluruh tubuh. Yang teknologi nano ini ya? Ya, artinya transdermal itu tidak melalui proses metabolisme. Gitu. Ya, karena tidak ada metabolisme maka dia lebih aman. Gitu. Dosisnya juga lebih tidak terjadi perubahan. Lalu yang terakhir, kelebihan dari produk ini zat aktifnya tidak mengalami kerusakan. Beda dengan yang oral. Kalau oral dia masuk ke dalam lambung, nanti di situ ada asam. pH asam klorida di lambung itu kan di bawah 3, itu sangat asam sekali. Sehingga beberapa zat aktif kalau masuk ke dalam lambung kita, kalau dia tidak sangat sensitif terhadap asam, ambyar istilahnya zat aktif itu rusak gitu. Kalau rusak berarti yang kita makan apa kemudian? Bukan obat lagi atau bukan sesuatu yang manfaatnya bermanfaat. Ya. Untuk plus merusak dinding-dinding perut besar itu ya? Kalau rusak belum tentu, tapi kalau dia dirusak jelas. Wow. Dia dirusak oleh asam lambung bagi zat aktif yang sifatnya sensitif. Itulah dikatakan teknologi ini teknologi masa depan. Saya sendiri sedang melakukan riset transdermal bahwa transdermal adalah teknologi masa depan. Amin. Dan sudah terbukti juga manfaatnya serta keunggulan-keunggulan transdermal tersebut dalam upaya untuk mengembangkan derajat kesehatan masyarakat, tidak hanya Indonesia ya, tapi visi One More saya kira internasional, menyehatkan seluruh masyarakat dunia, luar biasa. Mungkin saya ingin tambahkan sedikit. Silakan Pak. Ini secara pengalaman saya, saya ini bukan background orang kesehatan. Ya. Tapi ketika saya membicarakan tentang transdermal, awalnya banyak masyarakat yang mulai oh gitu, dan pada akhirnya dengan adanya edukasi ini, masyarakat sebagai masyarakat yang saya berikan informasi welcome. Dan
uniknya adalah ini sebuah edukasi sebuah info baru di masyarakat Indonesia, padahal di Eropa sangat lama. Nah, sebab itu inilah yang membuat percepatan bisnis saya boom berkembang. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Doktor ya, Pak, ke depan apakah nanti Indonesia bisa menjadi juga seperti di Eropa yang mindset kan sekarang kebanyakan orang sakit dikit rumah sakit dikit obat obat kimia dan sebagainya. Apakah ini bisa lama-lama menggeser mindset ini menjadi orang akhirnya lebih welcome terhadap transdermal ya mungkin? Kalau tadi Pak Ismail mengatakan kenapa di Indonesia ketinggalan gitu teknologi ini, ya karena memang mindset orang Indonesia itu kalau nggak disontek itu belum berobat namanya. Kalau nggak minum obat itu berarti namanya belum berobat. Padahal tadi disampaikan oral itu lebih banyak mengandung resiko efek samping dibandingkan yang transdermal gitu kan. Nah yang terakhir begini, jadi ada satu data yang ditulis atau dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu 2 tahun 2014 sampai 2016 ya. Angka kesakitan penduduk Indonesia itu justru meningkat sekitar 100 juta orang dalam kurun waktu 2 tahun. Berarti 1 tahunnya kan sekitar 50 juta orang sakit. Padahal upaya-upaya kesehatan itu kan terus dilakukan dengan dana yang cukup besar dari BPJS dan sebagainya. Pertanyaannya loh, di mana salahnya gitu? Karena dana semakin besar, mestinya kan derajat kesehatan semakin baik, yang ke rumah sakit semakin sedikit, tapi ternyata tidak. Saya punya datanya itu dari Kementerian Kesehatan, 100 juta dalam waktu hanya 2 tahun, dari 2004. Menginterpretasikan itu kemungkinan justru dengan efek samping dari pemakaian obat. Dari oral medicine tadi. Ya, karena kebanyakan kita oral medicine. Ya, kebanyakan, bisa dikatakan 90% lebih lah. Itu closing statement saya. Marilah kita membuka hati, membuka mata, teman-teman semuanya. Berbicara jujur pada diri kita bahwa kita butuh ini, butuh sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi dengan kondisi yang seperti ini. Marilah kita sama-sama bergandeng tangan supaya kita bisa menjalankan ini dan bisa merubah kehidupan kita, ekonomi kita masing-masing di rumah kita. Saya pikir itu aja. Tangkap peluang.